Halo Sobat Tuser, kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel ya teman-teman. Di video kesempatan saya kali ini, saya kedatangan handphone Oppo A5s ya teman-teman. Oke, Oppo A5s dengan kasusnya itu pecah LCD ya teman-teman. Jadi LCD-nya itu sudah tidak terlihat. Selain retak ini sudah tidak terlihat. Oke, jadi kita akan eksekusi langsung ya teman-teman. Oke, saya sudah menyiapkan satu buah alat yaitu Mika ya teman-teman, Mika bekas layar sentuh tab lah seperti itu. Karena saya selalu membiasakan ya teman-teman, seperti biasa saya kalau misalkan bongkar LCD itu saya membiasakan untuk bagaimana caranya tidak merusakkan LCD bekas ini. Karena ketika misalkan jika kita sudah terbiasa, kalau misalkan ada yang hanya pecah layar sentuhnya saja tanpa mau mengganti LCD-nya, jadi kita sudah terbiasa mengangkat si layar sentuh sama LCD-nya itu dengan selamat ya teman-teman, jadi bisa digunakan lagi. Apalagi ini si LCD-nya itu ini sudah tidak ori ya teman-teman, jadi sudah menggunakan LCD lokal ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini sudah pecah, namun setelah diganti ini kembali pecah lagi ya teman-teman, seperti ini. Oke, kebetulan ini konsumen langganan saya teman-teman, usernya ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk langkah yang kedua ya, yang akan kita lakukan adalah kita membongkar backdoornya ya teman-teman, atau penutup mesin belakang ya teman-teman. Jadi kita akan bongkar. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya, atau teman-teman yang belum pernah membongkar handphone ini, teman-teman bisa ikutin caranya ya seperti saya ini. Oke, jadi jika sudah, kita akan melepaskan fleksibel sidik jarinya dulu ya teman-teman. Oke, aduh. Jangan sampai terlepas ya si fleksibelnya atau kabel fleksibelnya ini, karena kalau misalkan sampai terlepas ini nantinya malah jadi tidak berfungsi ya teman-teman sensor sidik jarinya. Jadi ini kan apa namanya, dikunci ya teman-teman. Jadi kita akan buka dulu bautnya. Di sana ada pengunci ya, atau penutup seng penutup sidik jarinya. Kita akan bongkar, selalu bongkar. Oke, kita bongkar ya. Ini semuanya kita bongkar sekaligus, atau bentar ya. Kita bongkar bagian ininya dulu ya teman-teman. Jadi caranya itu sebenarnya sih mudah ya teman-teman. Hanya saja kesulitannya kalau misalkan di handphone Oppo itu adalah kalau misalkan si handphonenya itu belum pernah dibongkar, terus kita mau ganti LCD ya teman-teman. Kesulitannya itu yang saya rasakan ya teman-teman, biasanya itu di bagian baterai. Kita ngangkat baterainya itu harus hati-hati, karena si baterai ini kan itu ada semacam lem seperti si solasi apa sih, solasi ban apa sih namanya, seperti itulah. Itu nempelnya lumayan ya teman-teman, jadi agak susah gitu, kita ngangkat baterainya itu agak susah. Biasanya kendala saya di situ, karena kalau misalkan kita tidak hati-hati ngangkat baterainya,
terus tertusuk ya, tertusuk benda atau bahan alat yang akan kita gunakan, seperti misalkan menggunakan pinset, itu si baterainya bisa bocor. Jadi teman-teman yang menggunakan pinset untuk membongkar baterainya itu, saya ingatkan ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Kita main safety saja, nggak usah terburu-buru ya teman-teman. Santai saja, sedikit demi sedikit. Tapi kalau ini baterainya sudah pernah diangkat ya teman-teman, karena si LCD-nya itu sudah tidak ori, ya otomatis baterainya pernah diangkat. Jadi ini tidak terlalu sulit ya teman-teman. Oke, nah ini adalah fleksibel baterainya. Kita lepas. Jika sudah lepas, kita lepaskan baterainya. Oke, ini gampang ya teman-teman karena sudah terbongkar. Nah, ini adalah fleksibel LCD-nya ya teman-teman. Nah, kita lepaskan LCD-nya. Oke. Jika sudah, kita akan membersihkan dulu bekas lemnya ya teman-teman. Dan perlu diingat ya teman-teman, kalau misalkan si lemnya itu sudah menggunakan B7000, T7000 atau semacamnya ya teman-teman, ini berbeda dengan lem bawaan pabrik ya teman-teman. Jadi kalau lem bawaan pabrik itu teksturnya agak lembek ya teman-teman. Jadi rekat tapi teksturnya agak lembek. Berbeda dengan lokal ya teman-teman. Kalau maksudnya lokal itu ya kayak B7000, T7000 gitu. Ini si tekstur lemnya itu relatif kasar ya teman-teman, agak kasar gitu, agak keras maksudnya. Jadi agak susah untuk dibersihkan. Jadi teman-teman bisa gunakan kalau misalkan keras. Tapi ini kayaknya ya, ini belum lama ya, belum lama. Cuman dulu si user ini, langganan saya ini pas ganti LCD ini bukan ke saya, jadi dia nyuruh orang, karena waktu itu memang saya lagi banyak kerjaan yang gak penting ya teman-teman. Oke, nah ini ya lemnya, ini lemnya B7000. Ini sih ya kalau nggak salah ya belum lama ya, saya lupa lagi. Oke, kita kasih lem. Jadi kalau misalkan si lemnya itu agak keras ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan alat sikat gigi bekas ya teman-teman. Kalau misalkan pengen agak cepat gitu ngebersihnya, teman-teman bisa menggunakan cairan seperti thinner bisa. Oke, thinner ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh menggunakan thinner, bisa ya. Jadi si sikat gigi itu masukin ke thinner, lalu digosokkan ke bagian lem-lem yang paling keras gitu. Biasanya agak mudah ya untuk membersihkan lem-lemnya, sisa-sisa lemnya. Oke, kita kasih lem. Nah, di sini perlu diingat juga untuk memberikan lemnya itu kita tidak usah banyak-banyak ya teman-teman, tipis-tipis saja, agar tidak apa ya bahasanya ya, tidak apa ya, kalau bahasa Sunda sih tidak murah mareh gitu kemana-mana. Si lemnya itu apa ya, tidak melebar. Nah, jadi si lemnya itu tidak melebar, tidak masuk ke sela-sela LCD, atau misalkan tidak keluar LCD masuk ke area tulang. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalkan si lemnya itu melebar keluar, kita masih bisa membersihkannya. Kalau misalkan masuk ke dalam itu susah gitu, repot ya. Kalau misalkan melebarnya ke tulang, kalau misalkan ke sela-sela LCD-nya itu repot ya teman-teman, bisa jadi panuan gitu LCD-nya, seperti itulah. Oke, jika sudah oke, kita akan apa namanya ya, kita akan pasang ya LCD-nya. Ini udah tested ya, udah tested. Jadi saya udah mengetesnya.
di toko spare partnya ya teman-teman. Ini harganya sekarang lagi pada naiknya, aduh ampun ya. Ini kalau nggak salah harganya 285.000 ya. Kalau di kota saya segitu harganya. Nggak tahu ya kalau di kota teman-teman ya. Oke. Terus untuk teman-teman yang belum pernah membeli spare part LCD, saya sarankan ya teman-teman untuk mengeceknya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bisa minta bantu ke si karyawan tokonya untuk diminta untuk dicekin ya teman-teman, si LCD-nya, karena takutnya nanti LCD-nya nggak jalan, bergaris, atau layar sentuhnya tidak berfungsi dengan baik. Itu kalau misalkan teman-teman beli langsung dibawa ke rumah, itu nggak ada garansi, udah loss gitu. Jadi saya sarankan untuk dicek dulu. Jadi ketika misalkan ada yang tidak berfungsi atau ada kecacatan ya, teman-teman bisa menukarnya dengan LCD yang baru seperti itu. Oke ya teman-teman, paham ya? Agar nanti tidak mengeluarkan budget yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba di rumah, teman-teman bisa ikutin caranya seperti ini, lalu trik-triknya seperti apa, terus membeli spare partnya harus bagaimana, saya sudah jelaskan. Lumayan lah kalau misalkan teman-teman bawa ke tukang servis, itu harganya bisa jadi 600 sampai 700 ribuan. Paling murah itu bisa 550.000, itu plus biaya pasang ya teman-teman. Kenapa tukang servis ngasih harganya mahal? Karena untuk menanggulangi kerusakan ya teman-teman, atau kesalahan gitu. Karena si tukang servis juga tidak ada habis baterainya. Kita cas dulu ya teman-teman, kita sambil cas. Karena si tukang servis itu tidak memberikan garansi ya teman-teman. Oke, misalkan si tukang servisnya itu ngasih harga LCD-nya 285.000, taruhlah misalkan. Ngasih harganya 450.000. Teman-teman gak bakalan dapat garansi apapun gitu. Jadi udah loss aja. Jadi harus dimengerti ya teman-teman. Jadi bukannya kok mahal sih, kok ini sih, kok itu sih. Itu untuk menanggulangi resiko-resiko pekerjaan yang tidak terduga ya teman-teman. Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau nyoba, ketika gagal itu jatuhnya sama-sama saja gitu. Kayak teman-teman benerin ke tukang servis, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan lancar lah. Pasti lancar lah. Oke, seperti itu. Ini saya akan saya akan tunggu dulu untuk cas ya. Ini sudah 2%. Kita coba untuk menghidupkan handphonenya ya teman-teman. Kita hidupkan dulu handphonenya. Kita hidupkan, kita tunggu. Ini masih proses booting ya teman-teman. Oke, kita masih menunggu proses bootingnya sampai nanti masuk ke tampilan seperti ini. Masukkan kode. Saya tidak menanyakan kodenya, lupa. Oke, kita tes saja ya langsung ya teman-teman untuk layar sentuhnya apakah berfungsi. Karena ini sudah tes tuh, jadi tadi saya nggak nyoba lagi teman-teman, jadi saya tadi langsung masang aja. Oke, ini berfungsi ya dengan baik. Saya kira seperti itu ya. Tapi ini memang berfungsi ya teman-teman. Oke. Jadi
Mungkin segitu dulu video dari saya kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya Situser Dadakan di Wanoja Channel. Mantap ya teman-teman.